Udah ada Pak De Suryo Koco. Malam Pak De. Malam. Pak De, mohon izin ininya mic-nya Pak De biar Oke. Keren, Mantap. Oke, Pak De. Ini ada satu hal yang menarik banget nih. Kemarin Pak De nonton nggak yang debat Cawapres? Iya. Nah, itu kan akhirnya jadi ada sedikit kehebohannya Pak De ya. Itu bahkan sampai ada beberapa pembahasan mengenai masalah sebuah etika Pak De. Nah, kalau dari sudut pandang Pak De ini, etika berpolitik itu sebenarnya yang bagaimana sih Pak De? Karena ramai banget tuh kemarin. Sampai sekarang bahkan ya, masih ramai nih. Ya, oke. Kalau kita bicara etika, ini kan sebenarnya lebih pada adat ya. Adat atau kebiasaan yang ada. Oke. Nah, kita ini kan sedang dalam posisi yang politik kita ini kan bukan politik dengan adabnya Indonesia. Oke. Karena kalau kita bicara berpolitik di Indonesia ini, kita berpegang pada Pancasila. Itu kan sila keempat itu. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah dalam permusawaratan perwakilan. Artinya kan ada permusawaratan. Ya. Permusawaratan itu adalah pembicaraan untuk mencari solusi. Tetapi yang kemarin yang sudah sekian kali digelar ini kan namanya debat. Oke. Debat sama diskusi itu hal yang berbeda. Mencari kemufakatan itu tidak dengan cara berdebat, tapi didiskusi. Karena kalau debat itu kan mesti harus siapa yang menang, siapa yang kalah. Setuju. Dan debat itu kan selalu dalam posisi pro dan kontra. Nah, ketika ada 3 kandidat seperti itu, kemudian topiknya juga artinya topiknya sekian banyak pilihannya dan seterusnya. Sementara kemudian dari tim pelaksananya sendiri kan juga tidak menetapkan siapa yang pro, siapa yang kontra. Ketika memang masing-masing kandidat ini sama-sama ingin menciptakan lapangan pekerjaan, ya kan nggak ada yang perlu diperdebatkan. Kita sama-sama pengen itu. Mungkin yang diperdebatkan angka Anda sekian puluh juta. Peluang tenaga kerja mau dibuka dan seterusnya, kan kira-kira itu. Nah, balik lagi ke etika. Kalau saya sih lebih melihatnya, karena ini menyangkut etika, menyangkut adab, ya kalau secara keindonesiaan debat itu aja sudah tidak dalam adab kita. Nggak ada namanya perdebatan, itu nggak ada. Adanya adalah mendiskusikan, memusyawarahkan untuk membuat solusi, mencari solusi. Diskusi mencari solusi, debat mencari pemenang. Nah, kalau kemudian dalam konteks ini masing-masing mengambil caranya, memancing emosi, ketika emosinya terpancing ya merasa menang. Kan kira-kira seperti itu. Nah, makanya kalau balik lagi kita bicara tentang etika berpolitik, ya sebenarnya adabnya kita berpolitik itu ya tidak ada kemudian dipertarungkan seperti itu. Oke. Artinya ya kita mesti melihat dalam kesejarahan kita. Dulu itu kan kita memilih, aku nggak tahu Rino sempat mengalami apa enggak. Memilih itu kan hanya memilih partai, bukan memilih orang. Dulu iya. Kan memilih gambar. Gambarnya aja, setuju. Iya kan? Orangnya belum ada. Orangnya nggak ada. Ya. Orangnya hanya ada di daftar. Ya kan? Ketika sebelum reformasi kita dengan 3 gambar. Ya. Kan simple. Selesai memilih itu siapa yang menang, kemudian yang duduk di MPR, di DPR MPR, maka kemudian mereka yang memutuskan siapa presidennya. Oh. Kan kita nggak ikut menentukan presidennya. Yang menentukan adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat. Ya. Iya kan? Ya. Karena majelis itu adalah pemegang kedaulatan rakyat. Kenapa mereka menjadi pemegang kedaulatan rakyat? Karena mereka yang dipilih. Yang dipilih melalui partainya, karena perwakilan. Kami mempercayakan partai kamu bisa menempatkan orang yang baik di situ. Now.
Sebelum reformasi tuh sebelum ya, Pak? reformasi, Ya. setelah reformasi kita menemui kondisi kemudian kita sekali pasca reformasi itu memilih tanda gambar, tidak ada namanya, kemudian kita memilih DPD yang orang-orang itu, kan gitu. Nah, awal reformasi anggota DPD ini kan tidak boleh mereka tidak boleh terlibat dalam partai politik. Awal reformasi itu ya? Awal reformasi. Jadi kalau kamu jadi anggota partai politik, minimalnya setelah mengundurkan diri 5 tahun, baru kamu boleh nyalon DPD. Hari ini tatanannya jadi berubah. Anggota partai politik boleh juga menjadi calon DPD. Artinya kan kamar itu udah jadi acak-acak nih. Ini kamar anak, ini kamar orang tua, jadi nggak jelas batasnya kan gitu. Nah inilah sebenarnya kalau kita bicara etik, bicara etika, maka ya kita bicara tentang aturan. Akhirnya kan kita nggak bicara etis atau nggak etis. Ini boleh nggak di aturan? Ya kalau nggak ada larangan ya berarti boleh. Sah-sah aja ya? Sah-sah aja. Ya sama seperti kemarin aku ngobrol nih. Etika seorang perokok. Nggak harus ada tulisan dilarang merokok. Kalau di meja, di ruangan itu nggak ada asbak, berarti Anda nggak boleh merokok. Kan nggak perlu ada tulisan dilarang merokok. Nggak perlu dikasih tahu juga ya? Nggak perlu dikasih tahu, tapi secara etis, etikanya bahwa kalau tidak disiapkan, maka tidak diperbolehkan. Disiapkannya di mana? Oh ternyata nggak ada yang disiapkan sama sekali. Ya berarti mendekatlah ke tempat sampah kan gitu. Karena kan kita akan membuang puntung, kita akan membuang abu dan seterusnya. Nah sama seperti ini. Kalau sekarang teman-teman ini kan lebih suka melihat bahwa hukum adalah panglima. Ya berarti secara aturan hukumnya boleh apa enggak? Kalau tidak ada larangan ya berarti boleh. Apapun itu boleh dilakukan selama tidak dilarang. Kan gitu prinsip dasarnya. Nah balik lagi ke kita bicara tentang etika. Ya etika berpolitik, kalau kita bicara etisnya, adabnya ketimuran, ya berdebat antara orang yang lebih tua dengan yang muda itu juga nggak boleh. Kan nggak elok. Emang kamu Rino di keluarga membenarkan ketika Rino mendebat eyangnya, atau mendebat Pak D-nya, atau mendebat ayahnya? Kan enggak juga. Lebih pada bertanya. Kan gitu. Kalau saya begini, tapi kan tidak kemudian terjadi perdebatan. Bahkan di agama pun sekali kamu membentak ibumu aja itu udah dosa. Udah dosa, setuju. Nah, ketika kemudian dalam forum debat kan ada potensi untuk membentak, untuk memancing emosi. Iya benar. Nah kalau menurut aku, maka kalau kita bicara etika politik hari ini, ya kita lebih pada norma hukum, aturan hukumnya kayak apa, ya itu aja. Ketika kemudian ya nggak apa-apa. Kalau kemudian dia memperolok, ya nggak apa-apa. Kalau kemudian dia merendahkan, ya memang aturannya tidak ada larangan untuk merendahkan, karena dalam debat kan memang harus membuat orang itu lebih rendah daripada kita dan kita juaranya kan gitu. Benar, setuju. Makanya balik lagi kalau bicara secara etis, maka ya di kita ketimuran kita ya tidak mengenal itu debat itu nggak dikenal. Karena dari segi budaya atau culture kita juga mendukung hal itu ya Pak De ya. Tapi karena memang aturan terus berkembang, ya mungkin itu bagian yang kemudian perlu lebih rigid, lebih detail lagi membuat aturan. Kan kayak kita di organisasi mamanya. Etika itu ada yang tidak tertulis, ada yang kemudian dibuat kode etik jurnalis mama. Kamu kan ada kode etik jurnalistik. Etikanya dasarnya apa? Dasarnya yang tertulis di situ. Ketika tidak ada dalam dasar tidak melanggar dalam aturan-aturan yang tertulis di situ, ya berarti kamu masih masuk dalam melakukan kegiatan-kegiatan jurnalistik yang beretika.
Nah, ketika bicara itu maka kemudian aturan debat itu seperti apa dan seterusnya. Inilah yang menurut saya. Nah, dan yang konyolnya lagi, ini kan kemudian berlanjut gitu loh. Ibarat kata Rino sama aku main bulu tangkis. Ya ketika kemudian pas bulu tangkis ya memang ya saling smash kan gitu. Iya. Tapi begitu oke Rino menang ya aku nyamperin Rino selamat. Habis itu ya udah jalan-jalan, nggak perlu terus ngomongin wah tadi tuh kalau aku kayak gini. Ya kan apa ya, nanti kalau aku bilang kekanak-kanakan menganggap orang tua kanak-kanakan gitu. Padahal ya sifat kemudian itu berlanjut lagi. Dan ini kan sekarang ini agenda politik kita yang sekarang ini kan jadi bagian dari dunia entertain juga kan gitu. Diangkat nih topik, dipanas-panasi dan seterusnya. Nah teman-teman juga yang bermain di sosial media dan seterusnya, akhirnya juga masuknya dalam ikut kepancing juga nih dan seterusnya. Nah ini yang menurut aku bagian yang perlu kita cermati bareng tentang bagaimana kita mesti memahami adab kita itu seperti apa di negara kita ya, budayanya ya Pak. Budayanya kan sekarang sekarang memperolok gitu. Ya maaf nih kayak kemarin salah satu tokoh budayawan. Nah ketika budayawan aja mengajarkan mengumpat orang, ya kan? Kemudian bahkan dari mulutnya keluar kata-kata binatang dan seterusnya. Ya apa memang budaya kita sekarang sudah seperti itu kan? Iya juga ya. Itu malah bisa bikin orang jadi punya persepsi sendiri akhirnya yang terbentuk ya Pak De ya. Iya loh. Sekarang logiknya aja lah, kalau kemudian kita mengagumi sosok-sosok dan sosok-sosok itu udah berubah, dan kemudian kita masih larut untuk terus mengikuti apa yang dia lakukan, ya balik lagi ya ketika ada umat yang kemudian berlaku salah, maka ya imamnya harus bertanggung jawab kan. Yang mimpinnya nih yang kena. Iya. Nah, ini menarik banget ya X-People. Tapi tahan dulu Pak Den nih. Aku ada beberapa pertanyaan yang menarik banget buat kamu mungkin X-People yang baru tune in di sini. Kita lagi ngobrolin seputar masalah politik ya malam-malam di sini ya. Ada Pak De Suryo Koco dan Rino Purba di Ngompol ya. Buat kamu yang mungkin ada pertanyaan-pertanyaan atau pengen join, boleh aja kita ngobrol-ngobrol seru di sini. Kita lagi ngebahas masalah etika dalam berpolitik ya. Tadi udah disampaikan beberapa sama Pak De Suryo Koco. Makanya tetap terus stay tune di sini, jangan kemana-mana ya. Di 93,6 FM X Channel.